Oke, kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya langsung ke Ustazah. Ustazah, kita bicara soal amalan baik di bulan Ramadan gitu ya. Idealnya mungkin kita sudah sama-sama paham, tapi dalam konteks sekarang gitu, orang di kota-kota besar yang kesibukannya ada, mencari nafkah dan lain sebagainya, apa ya amalan baik yang utama yang mungkin bisa dilakukan sehari-hari dalam bulan Ramadan ini? Baik. Memang untuk sebagian orang di bulan Ramadan ini tetap harus bekerja mencari nafkah ya. Itu pun kalau kita niat untuk menghidupi kebutuhan keluarga kita, bekerja pun itu menjadi sesuatu ibadah ya. Masya Allah, apapun pekerjaannya gitu ya. Ada yang berdagang di pasar, ada yang kerja di kantor. Nah semua itu bernilai ibadah. Sekalipun cuma di rumah aja misalnya, ibu rumah tangga ya, dia masak, dia menyiapkan untuk keluarganya, itu juga menjadi ibadah. Jadi dalam bentuk yang lain itu semua bisa menjadi ibadah. Tapi kalau kita mau ibadah khusus yang kita lakukan di bulan Ramadan, Ramadan itu dikenal setidaknya dengan 3. Pertama, Ramadan Syahrul Siyam, Ramadan Syahrul Qiyam, Ramadan Syahrul Quran. Jadi kita berangkat dari 3 ini. Pertama, Ramadan Syahrul Siyam, karena memang di bulan inilah kita diwajibkan untuk berpuasa. Jadi untuk umat Nabi Muhammad dikhususkan berpuasa di bulan Ramadan. Maka puasa yang kita kerjakan ya, kalau kita pengen puasa kita bernilai ibadah, sejatinya jangan cuma menahan lapar dan haus aja. Tapi pun kita harus menjaga hawa nafsu kita ya. Kita harus menjaga lisan kita, pendengaran kita, mata kita, jangan sampai melakukan perbuatan yang sia-sia. Yang kedua, Ramadan disebut dengan Syahrul Qiyam. Artinya ada ibadah khusus di bulan Ramadan yang tidak ada di bulan lain, yaitu ibadah sholat sunnah taraweh. Sebagian orang menganggap bahwa ya udah karena sholat taraweh itu sunnah, maka nggak apa-apa nggak dikerjain gitu ya, puasanya aja. Padahal di bulan lain nggak ada. Padahal di bulan lain nggak ada. Nah kekhususan itu yang harusnya sebisa mungkin nggak kita tinggalkan. Meskipun kita nggak bisa mengerjakannya secara berjamaah, misal baru pulang kantor sampai rumah masih lelah dan lain-lain, tapi usahakan itu kita tetap bisa kerjakan meskipun sendiri-sendiri. Dan tengah malamnya ada ibadah yang memang menjadi nilai plus buat kita, nilai tambahan buat kita, yaitu ibadah sholat malam ya. Kalau di bulan lain mungkin ada yang bangun, ada yang enggak deh kalau sebelum subuh. Tapi kalau di bulan Ramadan hampir rata-rata kita bangun, maka sempatkan untuk mendirikan ibadah salat sekalipun hanya 2 rakaat. Dan yang ketiga, Ramadan Syahrul Quran. Ramadan menjadi mulia karena unzila fihil Quran. Karena Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka sempatkan buat kita sesibuk apapun, sempatkan untuk bisa membaca ayat suci Al-Quran di bulan Ramadan sesuai dengan kapasitas waktu yang kita punya. Ya, bagaimana juga kita menahan diri Ustadz agar memang di bulan suci Ramadan ini startnya kita untuk tidak melakukan maksiat sampai ke bulan-bulan berikutnya. Karena tadi kan juga di bulan Ramadan ternyata masih ada aksi pembobolan oleh maling, kemudian juga masih ada tawuran dan lain sebagainya. Bagaimana seharusnya kita menahan diri benar-benar di bulan ini tuh kita tidak melakukan dosa-dosa yang seharusnya dilakukan atau yang biasa dilakukan begitu, Ustazah? Iya. Yang pertama bahwa kita yakin ya, Ramadan datang dengan jutaan kebaikan, jutaan kemuliaan, dan jutaan pahala. Kalau kita mengerjakan yang sunnah, Allah berikan pahala seperti mengerjakan yang wajib. Kalau kita mengerjakan yang wajib, akan dilipat gandakan pahalanya. Maka kalaulah kebaikan saja dilipat gandakan oleh Allah, maka camkan juga dalam hati kita kalau kita melakukan dosa, berarti keburukannya itu akan diberikan juga berlipat ganda. Maka jangan sampai Ramadan kita malah terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Yang kedua tentunya kita harus banyak menguatkan diri kita dengan zikir. Karena zikir adalah benteng ya. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ketika kita tergoyah untuk melakukan satu perbuatan maksiat. Karena kan mencuri, tawuran, itu kan bagian dari perbuatan maksiat. Maka gimana caranya kita banyak-banyak berzikir kepada Allah? Minta supaya Allah berikan ketenangan. Kalau hati kita tenang, insya Allah kita tidak akan tergelincir ke dalam perbuatan maksiat, apalagi yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Nah, dengerin Tuti ya. Sampai terkesima gitu. Saya terkesima. Sambil menyerapi apa ya, berarti kita setidaknya sudah memahami apa yang harus sebaiknya kita lakukan di bulan Ramadan ini. Baik, terima kasih banyak Ustazah Nida. Sama-sama. Sudah memberikan juga insight yang luar biasa ya, bagaimana mengisi Ramadan ini dengan kebaikan. Sehat selalu Ustazah. Amin, amin. Mudah-mudahan kita semua bisa segera mengamalkannya. Iya, Tidak cuman kita dengerin aja nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.